Ducky bikin barebone keyboard. Emang worth it? Mari kita review. Oke, jadi kita kedatangan keyboard terbaru lagi, yaitu kali ini dari Ducky mereknya. Namanya itu adalah Project D Tinker. Dan kita dapat keyboard ini tuh dari Foxhound. So, shout out to Foxhound. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu, pengen beli produk-produk keyboard, dan produk-produk seputar PC dan peripheral lainnya bisa cek di link di bawah ini, di deskripsi. Nanti gue taruh di sana ya. Jadi keyboard yang kita bahas hari ini adalah keyboard berjenis barebone, yaitu dia cuman bodinya doang, jadi tanpa ada keycaps dan lain sebagainya. Cuman si Foxhound itu berbaik hati untuk minjemin kita tetek bengek lainnya. Kayak misalnya dia juga minjemin kita switch, keycaps, dan juga kabel coil yang keren banget. Tapi yang jadi main fokus review kita kali ini adalah dari segi si keyboardnya. Dan ngomongin soal keyboard, kita juga pernah bahas beberapa jenis keyboard. Salah satunya adalah Ioso Z11 yang waktu itu juga dipinjemin sama Foxhound, yang linknya bisa kalian cek di atas sini atau di atas sini, gue lupa, nanti dilihat aja ya. Dan sebelum kita lanjut ke review, jangan lupa untuk klik subscribe channel Upstation Media. Kalau udah, mari kita lanjut. Sekarang kita mulai dari kemasan dan isi boxnya. Dapat apa aja kira-kira? Untuk boxnya sendiri itu warnanya hitam minimalis, kelihatan banget kalau ini tuh bukan keyboard murahan. Dan kelihatan banget dari kotaknya yang kelihatan mewah dan simple. Di bagian depan itu ada ilustrasi si barebone keyboardnya dengan tulisan Project D Tinker di bagian depan, dan juga ada logo Project D di atas dan logo Tinker di bawah. Kemudian di bagian samping itu tertulis kita dapat unit ANSI hot swap dengan warna klasik. Isinya dapat apa aja, yaitu jelas dapat si unit barebone keyboardnya. Selain itu ada juga cover plastik, buku garansi, keycap spooler dengan logo Ducky, switch spooler, dan juga ada braided cable Type-C to Type-A. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Nah, kalau ngomongin soal desain, kayak yang tadi gue udah bilang ya, dia ini tipenya 65% dengan 67 keys. Kenapa 67 keys? Karena dia pasang satu blocker di antara tombol FN dan juga arrow di sebelah kanan. Sebenarnya ini blockernya menarik sih, meskipun sepele ya, karena ukuran blockernya tuh pas. Jadi dia nggak terlalu mepet sama keyboard, nggak terlalu gede blockernya, dan nggak terlalu kecil. Dan blocker ini itu tuh ngebantu buat bikin si ukuran keyboard ini tetap pas dan universal. Jadinya kalau misalnya kalian cari keycaps yang mau keycaps alternatif apapun itu bakal gampang banget dan kalian nggak bakal kesulitan. Dan kedua, kalau misalnya kalian mau pakai si tombol arrow-nya, itu tuh gampang banget. Tinggal cari aja pembatasnya si blockernya ini, terus di sebelahnya tuh udah langsung ketemu tombol arrow. Jadi ini memudahkan banget sih meskipun sepele ya. Dan ya Ducky gue suka banget sih karena mereka nambahin si blocker ini. Terus ngomongin soal case-nya, ini juga gue suka banget karena dia pakai warna two-tone. Bagian atasnya tuh dikasih warna hitam dan di bagian bawahnya tuh dikasih warna putih. Dan secara default dia itu bukan case yang keyboard yang datar gitu loh, tapi udah miring dari sananya. Jadi bakal ngebantu banget buat kalian ngetik biar feel-nya lebih enak. Cuman kalau misalnya emang kurang tinggi, ya kalian bisa pakai si kaki-kaki di belakangnya ini yang ada dua macam ketinggian yang bisa kalian pakai sesuka hati. Kalau kita sih nggak pakai si kaki-kakinya ya, karena dengan kemiringan yang udah default itu udah sangat pas banget sih untuk kita pakai ngetik sehari-hari. Kemudian di bagian bawahnya ini polosan ya, bener-bener cuman warna putih doang, ada kaki-kakinya doang sama ada rubber fitnya, sama ada satu plat Ducky yang mengkilat banget, cuman ini bakal rentan gores. Jadi ya ini emang bukan keyboard yang untuk dibawa kemana-mana sih, jadi harusnya ya it's okay lah ya. Cuman, satu hal yang sebenarnya gue sayangkan dari keyboard ini adalah dari segi build quality. Emang sih, ini tuh keyboard ukuran 65%, tapi dia bukan wireless, tapi masih wired. Alias mesti wajib pakai kabel buat untuk dipakainya. Kalau dia memang pakai kabel yang memang dikhususkan keyboard ini untuk nggak kemana-mana, kenapa dia masih pakai plastik, bukan aluminium? Karena nanggung. Dan secara build quality, ini tuh termasuk yang agak ringkih. Kalau misalnya kalian gue goyang-goyangin gini, itu masih kerasa banget flex-flexnya gitu loh. Jadi rada nanggung sih kalau menurut gue build quality-nya. Mungkin untuk menekan harga, who knows, tapi it's okay lah kalau menurut gue, karena nggak bakal dibawa kemana-mana juga kan. Selain bodinya yang menurut gue agak terlalu ringkih, dia tuh anehnya di bagian bawahnya tuh terasa kopong, ada kayak terasa hollow gitu. Kalau misalnya kalian ketok tuh bakal terasa kayak ada suara kopong gitu loh. Nah, ini itu yang kita takutin awalnya adalah ketika kita ngetik itu ada kayak suara ping gitu loh, bakal ngasih efek suara yang kurang enak pas kita ngetik. Tapi ternyata nggak juga loh, justru suara ping atau suara aneh ketika kita ngetik itu justru nggak ada, dan kita ngerasanya sih fine-fine aja. Kalau soal body, mungkin alasan dia tetap pakai plastik dan bukan aluminium adalah untuk ngejaga agar bobot si keyboard ini ringan. Karena si keyboard ini tuh cuma punya bobot 590 gram aja. Ini termasuk keyboard yang ringan banget sih.
Jadi ya memang ada plus minus lah, tapi kalau menurut gue hal yang ini tuh masih bisa ditolerir. Jadi harusnya nggak masalah sih. Kemudian satu hal yang menarik dari keyboard ini adalah dia sudah pakai sistem gasket mount. Nah, tadi kan kita bilang nih, kalau misalnya di bagian bawahnya tuh ada kayak terasa hollow, ada terasa kayak kosong gitu. Mungkin aja si Ducky emang sengaja ngasih space kosong di dalam keyboard ini. Kenapa? Agar sistem gasket mount-nya bekerja, agar bisa masih ada efek flex-nya. Jadi ya mungkin itu salah satu alasan yang masuk akal sih kalau menurut gue. Nah, misalnya nih, kalau kita mau nambahin foam lagi di dalamnya, takutnya si sistem gasket mount ini nggak bakal bekerja dengan baik, jadi nggak bakal ada efek flex-nya. Jadi ya mungkin emang dia itu hollow sengaja sih ada kasih space di dalamnya. Jadi ya selama kita makainya enak, harusnya sih nggak ada masalah ya. Toh siapa juga yang mau ketok-ketok di belakangnya terus kan, kayak siapa yang mau ngecekin di belakangnya. Yang penting kan feel ngetiknya enak, itu yang utama. Terus balik lagi ke sistem gasket, karena dia pakai sistem gasket mount, jadinya dia ngasih feel flex yang ketika ditekan-tekan tuh ada kayak sedikit bouncy-nya. Dan bouncy-nya itu yang nggak terlalu keras dan nggak terlalu mantul. Komposisinya tuh pas aja gitu. Nah, dia ini untuk merekatkan semua komponennya, jadi itu dia kayak top sama bottom case itu kayak ditempel aja. Jadi ketika kalian pengen ngebongkar si case ini, kalian bisa ngecongkel atau nyopotnya itu lewat dengan ngebuka top sama bottom case-nya. Jadi ya kalau gue sih males ya, karena udah enak. Jadi ya buat apa? Tapi kalau misalnya kalian pengen buka, harusnya caranya bakal kayak gitu sih. Jadi seperti yang udah gue singgung sebelumnya, jadi emang si keyboard Barebone Tinker Project D ini, itu tuh dia cuman pakai konektivitas satu jenis aja, yaitu wired dengan kabel Type-C. Dan ngomongin soal posisi kabelnya nih, menurut gue secara estetika, karena dia posisinya di tengah, jadi kayaknya kelihatannya kurang cantik gitu. Alangkah lebih cantiknya, kalau menurut gue, kalau misalnya dia mau sisihkan si kabelnya itu di samping, entah samping kanan atau kiri. Biar kelihatan lebih rapi, lebih elegan. Cuman ya masalah estetika itu preferensi masing-masing ya. Dan satu hal lagi yang gue suka dari keyboard ini adalah dia sudah support software via QMKey. Alias itu adalah software keyboard universal yang mungkin salah satu yang terbaik saat ini. Jadi itu bener-bener memudahkan banget ya kalau misalnya kalian mau nge-custom berbagai macam fungsi yang ada di keyboard ini lewat si software itu. Contohnya adalah bikin konfigurasi 12 layer tambahan plus 1 layer default di keyboard ini. Misalnya nih, di fungsi awal layer pertamanya, itu tuh untuk tombol arrow-nya, itu tuh bisa dipakai untuk ngatur kecerahan si lampu LED dari keyboard ini. Terus tombol R itu tuh untuk ngatur fungsi nyala dan juga mati dari lampu keyboardnya. Terus tombol T dan Y untuk ganti mode. Nah, sisanya kalian bisa custom sendiri di software VIA yang tadi gue sebut. Dan hal-hal yang bisa kalian tambah tuh bisa banyak banget. Misalnya kayak tombol untuk ganti lightning, tombol makro, tombol media yang bakal berguna banget. Misalnya kalian mau pause and play, tombol buat ya naikin volume, nurunin volume, dan masih banyak lagi. Pokoknya karena dia udah support VIA, kalian bisa custom ini sesuka hati dan bener-bener fleksibel sih. Dan yang mesti gue highlight nih di sini adalah dari segi lightningnya. Dari segi lightningnya emang dia bisa di custom sesuka hati kan lewat VIA. Dan yang gue suka adalah si kualitas dari lampu RGB di keyboard ini itu bener-bener salah satu yang cakep banget. Dia nggak ada yang bleeding, nggak ada yang bener-bener apa ya, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat keyboard lampu RGB itu ada yang norak gitu, kayak dia terlalu cerah, terlalu ngepop satu warna. Kalau ini tuh dia bener-bener ngeblend, halus banget. Dan ini tuh gue bikin warnanya tuh biar cocok banget sama warna keyboardnya yang pastel. Jadi kelihatannya tuh cakep loh, cakep banget. Gue suka sama kualitas warnanya. Jadi ya bravo Ducky, karena gue jatuh cinta banget sama lampu RGB-nya. Satu hal menarik lainnya adalah dia juga support 16 tombol makro yang bisa kalian pakai untuk apa aja. Dan satu hal menarik lainnya adalah dia sudah support 16 tombol makro yang bisa kalian pakai sesuai kebutuhan. Untuk gaming jelas bisa, untuk ngoding juga bisa, untuk nambah tombol shortcut juga bisa, dan juga untuk nambahin fungsi lainnya yang bisa kalian pakai. Jadi ya enak banget. Seperti yang tadi gue udah mention ya, jadi emang si Project D Tinker dari Ducky ini, dia itu udah pakai sistem gasket mount. Dan efeknya apa? Jadi ketika kita ngetik, itu tuh dia ngasih feel bouncy yang enak banget. Efeknya kemana? Jadi ketika kita ngetik dalam jangka waktu lama terutama, itu tuh ngasih feel yang nyaman banget. Kita nggak kayak ngetik di papan datar yang keras banget. Enak, ada feel feedbacknya gitu loh, kayak feel mental-mentalnya dikit. Gue mau shout out juga nih ke Foxsound karena mau minjemin kita hard switch dari Ducky yang menurut gue tuh perfect banget buat keyboard ini. Karena tuh dia switch tipe linear, jadi travel distance-nya rendah. Dan ketika dipasangkan di keyboard ini, perfect banget boy. Kayak itu tuh enak banget ngetiknya. Nanti bakal kita contohin ya, kasih tahu kayak feel suara ngetiknya itu gimana. Gue suka banget. Si hard switch ini adalah tipe switch dengan 3 pin.
Kenapa dia ngasih nama Heart Switch? Itu tuh alasannya. Karena dia tuh ngasih emoji love di switch yang transparannya. Itu tuh sebenarnya gimmick yang lucu sih. Cuman ya menarik lah. Dan feel ngetiknya enak pakai yang ini. Kemudian si Heart Switch ini ketika dipasangkan dengan keycaps cherry profile yang kebetulan ini gambarnya Genshin Impact kita dapetnya, dan ini suka banget gue desainnya. Itu tuh feel ngetiknya, suaranya itu tuh jadi senyap banget. Jadi nggak berisik. Cocok buat kalian buat yang nggak doyan sama feel ngetik yang terlalu berisik kayak Blue Switch. Kebetulan gue kurang begitu suka sama tipe ngetik yang kayak gitu sih. Gue lebih suka yang senyap kayak gini. Dan ini perfect banget buat gue pakai kerja sehari-hari. Sedikit tips kalau misalnya kalian mau bikin si keyboard ini tuh lebih senyap lagi, yaitu tambahin desk mat di bawahnya si keyboard ini. Jadi suaranya tuh bakal lebih silent lagi, lebih enak lagi. Dan satu hal yang perlu gue highlight dari keyboard ini adalah dia sama sekali nggak ada rattle. Stabilizernya bagus banget. Kita nggak menemukan rattle apapun yang aneh-aneh, terutama yang biasanya ada di spacebar ya, yang biasanya menjadi sumber masalah rattle. Tapi di sini tuh bener-bener bersih, nggak ada rattle. Jadi good job buat Ducky untuk yang satu ini. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue, Project D Tinker dari Ducky ini keyboard barebone yang cukup menarik. Pertama karena dia memang pakai ukuran 65% yang jadi ukuran favorit untuk saat ini. Salah satu yang favorit lah ya. Dan dia memang masih pakai bodi plastik. Yang sayangnya menurut gue itu memang kurang kokoh. Cukup bisa masih ada flex-flexnya. Kurang begitu kokoh lah kalau menurut gue. Mungkin si Ducky ngasih bahan plastik ini adalah alasannya. Karena biar keyboard ini gampang dibawa kemana-mana. Karena bobotnya cuma 590 gram. Nah, cuman ini agak kontradiktif sedikit nih, karena konektivitasnya itu tuh cuman satu aja, wired. Kenapa nggak wireless kalian? Kalau gue punya keyboard ini, gue nggak akan bawa keyboard ini kemana-mana. Karena dia cuma bisa pakai kabel, gue bakal taruh si keyboard ini di depan PC gue aja secara permanen. Memang yang agak disayangkan adalah si bahan plastik ini. Kalau menurut gue, alangkah lebih baiknya kalau misalnya si Ducky ini ngasih bahan aluminium untuk si bodinya. Jadi biar kelihatan lebih premium, lebih seksi, lebih mahal. Nah, mungkin nih untuk si Ducky, mungkin bisa mempertimbangkan untuk memproduksi case aluminiumnya aja. Jadi nggak perlu beli keyboard barebone-nya lagi, cukup beli case aluminiumnya aja untuk dipasangkan di sini. Biar kelihatannya itu lebih mahal, lebih premium. Karena ini kurang cocok untuk dibawa kemana-mana. Dan salah satu kelebihan yang gue suka dari keyboard ini adalah dari segi gasket mount-nya yang bagus banget. Dia bisa ngasih flex yang pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu bouncy, pokoknya feel-nya pas aja. Dan ketika dipakai untuk ngetik lama, itu tuh bener-bener nyaman banget. Dipakai seharian itu oke banget. Dan gue harus mention juga untuk switch, Heart Switch-nya itu tuh bener-bener perfect untuk dipasangkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli si keyboard ini dan belum punya switch, Heart Switch sangat gue sarankan. Yang terakhir adalah dia udah support via QM Key. Jadi untuk nge-custom segala jenis fungsi yang ada di keyboard ini, itu tuh udah bener-bener fleksibel banget. Mulai dari tombol makro untuk ngatur lightning segala macam, itu udah sangat fleksibel. Dan yang terakhir yang harus gue mention adalah dari segi lightning RGB-nya yang bener-bener cakep banget, bener-bener ngeblend, nggak norak, dan kelihatan mahal. Jadi good job untuk Ducky buat si keyboard ini. Dan untuk harga 1,2 juta, menurut gue apakah worth it atau enggak? Menurut gue pribadi sih worth it dengan segala kelebihannya. Memang minusnya ada sih kayak dari segi bodi segala macam, tapi ya itu masih bisa gue kesampingkan dengan segala hal positif yang gue mention tadi. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah keyboard ini cocok untuk kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu aja video gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kira-kira nih, kita mesti bahas keyboard apa lagi ya di video selanjutnya? Tulis ya di kolom komentar. Dan gitu aja video gue kali ini. Gue Yosi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ciu!